Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di puasa hari yang ke-27 ya, sobat-sobat. Sudah dekat nih lebaran ya. Tentu saja semua sudah bersiap-siap ya. Kue-kue sudah dibuat, baju baru sudah dibeli, rumah sudah dihias ya. Tinggal menunggu ya beberapa hari lagi. Nah, tapi sobat-sobat, kali ini saya ingin menyoroti kembali ke dunia pendidikan kita yang sedang mengalami situasi tidak normal ya, karena siswa ya tidak belajar tatap muka, sekolah-sekolah sepi dari aktivitas ya. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Awalnya memang ya semuanya senang, murid-murid apalagi senang karena dia tidak harus ke sekolah tetapi belajar di rumah. Guru-guru juga seperti itu, tidak harus ya pagi-pagi mandi bagi yang masuk pagi ya datang ke sekolah. Tetapi setelah ini berlangsung lama, maka timbullah kebosanan-kebosanan. Akhirnya, ya, hal ini juga membuat dampak buruk. Karena yang mengikuti belajar daring itu ya tidak sampai 50%. Ya. Kemudian yang mengerjakan soal-soal itu juga bukan siswa. Banyak yang mengerjakan soal-soal yang diberikan gurunya secara daring itu orang tuanya. Sementara anaknya bermain. Ya, bermain game. Karena sekarang hampir semua siswa yang memiliki HP. Karena sekarang ya kalau tidak memiliki HP juga harus Android, maka mereka tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring. Akan tetapi, HP tersebut digunakan untuk belajar sangat sedikit sekali. Selebihnya mereka gunakan untuk bermain game. Nah, sobat-sobat, inilah yang ingin saya sampaikan mengenai dunia pendidikan kita. Nah, tapi bagi yang belum mensubscribe channel saya, silakan untuk melaksanakan subscribe-nya. Tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam. Bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah melakukan subscribe di channel saya. Semoga ini menjadi amal jariah yang akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Nah, sobat-sobat, pada tahun ajaran tahun yang lalu ya, itu Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim mengizinkan ya sekolah tatap muka di zona kuning sampai hijau. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata ini hanya berlangsung cuma 1 hari ya, khususnya di kabupaten saya cuma sehari. Kemudian ada terpapar COVID dan langsung besoknya sekolah tidak diizinkan dibuka. Padahal itu terjadinya bukan di sekolah, tetapi di luar sekolah. Nah, lalu kenapa harus sekolah yang ditutup, yang tidak boleh belajar tatap muka? Nah, akhirnya belajar daring. Sampai hari ini masih belajar daring. Dan di tahun ajaran tahun 2021-22 ya, Bapak Nadiem Makarim juga ya akan mengizinkan
atau ada wacana untuk membuka sekolah tatap muka. Dan langsung saja ya, begitu ada keinginan Menteri Pendidikan membuka sekolah tatap muka, maka mulai bermunculan komentar-komentar, nada-nada yang sumbang, yang berisi keberatan-keberatan sekolah tatap muka dibuka dengan berbagai alasan. Akan tetapi anehnya, kenapa tidak satu pun komentar, nada-nada sumbang mengenai keberatan-keberatan pasar yang dibuka setiap hari. Orang hajatan juga berlangsung walaupun tidak melaksanakan protokol kesehatan. Secara logika saja kita berpikir, ya, sekolah itu orangnya itu-itulah. Kemudian menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah diterapkan. Kenapa sekolah masih dilarang untuk dibuka? Sementara pasar buka terus. Padahal pasar itu lebih berbahaya. Karena orang yang ke situ tidak dikenal. Dan bisa dari daerah manapun, bahkan dari daerah yang zona merah. Kenapa tidak ada yang keberatan pasar dibuka setiap hari? Kalau sekolah, siswa-siswi dan para guru semuanya sudah bersih, sudah mandi dari rumah. Sedangkan di pasar, kadang-kadang banyak orang yang belum mandi dia ke pasar. Jadi dari segi kebersihan saja, pasar lebih memprihatinkan atau lebih membahayakan daripada sekolah. Tapi kenapa selalu kalau sekolah akan dibuka, selalu banyak yang keberatan? Ada apa ini? Padahal yang jadi korban adalah generasi penerus kita. Yang jadi korban adalah siswa-siswi kita. Kita lihat, mereka sekarang semakin tidak terkendali tingkah lakunya. Mereka lebih banyak bermain, ya, dan melakukan hal-hal yang mereka mau tanpa ada teguran, tanpa ada nasihat, tanpa ada pemberian motivasi. Apakah kita akan menciptakan generasi-generasi yang seperti ini? Nah, jadi kembali pertanyaannya adalah, kenapa kalau sekolah dibuka orang banyak yang keberatan? Kalau sekolah dibuka, kenapa kalau sekolah tatap muka dibuka banyak orang yang keberatan? Sedangkan pasar dibuka tiap hari tanpa menerapkan prokes, tidak ada yang keberatan. Padahal sekolah sudah menetapkan prokes. Nah, demikian sobat-sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.